Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya dari masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran 78. Wa inna minhum lafariqam yalhuna al-sinatahum. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada golongan yalhuna al-sinatahum yang memutarbalikkan lidahnya bil kitab, tentang kitab, litahsabuhu, agar kamu menyangka yang mereka baca itu minal kitab, sebagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa min indillah, itu dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadzibah, mereka mengatakan terhadap Allah hal yang dusta. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Ini Ali Imran 78. Ali Imran 77 Bapak Ibu menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang menjual janji Allah dengan harga yang murah dengan keuntungan dunia. Mereka menjual akhirat karena ingin mendapatkan dunia. Ayat 78 ini adalah lanjutan logisnya, yaitu bentuk nyata dari penyelewengan tersebut, memutar lidah dalam menyampaikan kitab dan berdusta atas nama Allah. Dan itu tidak hanya terjadi pada Bani Israel, sudah kita lihat terjadi pula pada ulama-ulama, orang-orang yang dianggap ulama, yang dia membaca kitab, tapi pengertian dari kitab itu diselewengkannya. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah tujuan pengajian kita, hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Yang pertama, penyelewengan agama bisa terjadi dari orang-orang yang mengerti agama, seperti ustaz, pemuka masyarakat yang menyesatkan umat demi keuntungan pribadi. Kita di Indonesia sadar betul hal ini terjadi, apalagi ketika terjadinya peristiwa 212, ketika pemilihan gubernur di Jakarta. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan, jangan kamu jadikan sahabatmu orang-orang yang di luar agamamu, tidak dibenarkan, apalagi menjadikan pemimpin. Itu jelas Al-Qurannya, jelas hadisnya. Ternyata di kubu sebelah sana ada pula ustaz yang membacakan hadis yang sama, membacakan Al-Quran yang sama, tapi pemahaman yang berbeda. Maka Allah ingatkan kita, di zaman dahulu pun Bani Israel juga melakukan hal yang sama,
mereka membaca kitab, tapi yang mereka terangkan tidak maksud dari kitab itu yang sesungguhnya. Maka hati-hati kita, orang-orang yang dijadikan tim sukses mendapatkan apapun yang diinginkannya agar calonnya sukses, maka dia membawa kitab sesuai dengan misi dia sebagai orang pemuka agama, tapi kitab yang dibacakan sesuai selera orang yang menjadikan dia sebagai tim sukses. Ini bahaya Bapak Ibu, ini orang yang menjual akhiratnya untuk dunia. Akhiratnya mengatakan kamu harus memilih pemimpin yang seagama denganmu. Itu kata akhirat. Tapi kata dunia, kamu pilihlah yang tidak seagama denganmu. Kamu akan dapatkan rumah atau mendapatkan fasilitas ini, fasilitas itu, akan aman hidupmu. Maka orang yang menjual akhiratnya untuk dunia, Allah katakan di ayat 77, Allah tidak melihatnya nanti di akhirat dan Allah tidak menolongnya. Yang kedua, bahaya memutar makna kitab suci. Banyak sekarang Bapak Ibu, ada orang yang tadi mengatakan, Ustaz mengatakan, kalau sekarang kita menyimpan uang di bank, tidak apa-apa memakan bunganya, karena bunga itu sudah termasuk riba. Yang dimaksud riba itu, kata dia, apabila kita dengan personal, si A sama si B, si A meminjam uang sama si B 100. Nah, kemudian si B minta kembalikan nanti 120, itu riba. Tapi kalau kita meminjam di bank itu ada orang banyak, ada tukang catatnya, ada sewa gedungnya, maka wajar kita tambah untuk tukang catat, untuk sewa gedungnya. Ada ustaz yang mengatakan seperti itu. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada yang berkata seperti itu. Maka ketika kita baca Al-Quran yang jelas-jelas menjelaskan ada orang yang memutarbalikkan kitab, maka kita sadar, oh ini yang dimaksudkan oleh Al-Imran 78. Oh, Ustaz ini memutarbalikkan kitab hukum. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kebohongan atas nama Allah dosa besar. Banyak sekarang ini Bapak Ibu ada orang-orang yang kita lihat, mohon maaf, kebanyakan di Jawa itu Bapak Ibu orang-orang yang dianggap sufi, dianggap bersih, kemudian tidur dia bangun dia dapat dia ilham, saya mimpi tadi malam jumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah kamu buat ini, kami sampaikan kepada kalian semua, buatlah itu. Dia tidak memang benar-benar jumpa dengan Rasulullah, dia tidak bermimpi jumpa Rasulullah, tapi dia katakan dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh dia amalan-amalan ini. Amalan-amalan yang ditawarkan kepada orang banyak, amalan-amalan yang menguntungkan dia. Salah satunya, mohon maaf, siapa yang yakin, silakan, yang tidak yakin tidak apa-apa. Ini saya mendapatkan wahyu ini dalam mimpi, ini amalan-amalan. Kalau ingin berinfak, terserah mau berinfak sama saya juga nggak apa-apa. Percaya boleh tidak, nggak apa-apa. Dia mengatakan seperti itu, boleh percaya boleh tidak. Tapi orang dah kadang percaya dan berinfaklah kepada ustaz yang bermimpi tadi. Ini orang seperti ini, kebohongan atas nama Allah adalah dosa besar. Dia telah berbohong dan dia telah menjual akhiratnya. Di mana akhirat menyuruh kita amanah dan jujur, dia jual akhiratnya untuk keuntungan dunia. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, waspada terhadap bacaan yang dikesankan syar'i tapi tidak ada dasarnya. Banyak produk-produk pengedok syariah, asuransi syariah, bank syariah, hati-hati kita Bapak Ibu. Yang syariah itu jelas-jelas misalnya ada satu badan Bapak Ibu, dan satu badan perorangan lah. Perorangan ini kumpulkan banyak orang, kemudian ada modalnya di situ, pakailah modal ini dan tidak ada bunganya. Dan kalau menyimpan di sini kita bagi hasil, dan uang yang dikelola itu semuanya yang dijual adalah hal-hal yang halal. Sementara sekarang ini ada bank-bank yang dia bank konvensional, kemudian dia buat bank syariah, tapi sumber uangnya sama dengan bank konvensional ini juga, maka itu sudah pasti tidak syariah. Maka hati-hati kita waspada terhadap bacaan yang terkesan syar'i tapi tidak ada dasarnya. Ada asuransi syariah banyak Bapak Ibu, maka kita minta tolong kepada Allah, tunjukkanlah kita hidayah benar hidup kita, jangan sampai kita melenceng di akhir ayat kita. Kenapa? Karena kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jelas sudah ada yang mendengar. Nanti malam jangan lupa ramaikan satu muharram di Masjid Iman. Amin.
Ustaz Khairul Hafal, SPD, MPD. Makasih banyak Ustaz keinginannya sudah berbuat. Sudah maghrib berjemaah kita di sini.